Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa soal yang ada di LKS. Kita akan bahas ya. Yang pertama, soal di halaman 69. Yang nomor 2, diketahui vektor A, I ditambah 3J dikurang 2K, dan vektor B itu 2I ditambah 3J ditambah K, serta vektor C itu I dikurang J ditambah 2K. Vektor yang mewakili 2 dikali vektor A ditambah vektor B ditambah 3C itu berapa? Jadi di situ kan dia 2 dikali vektor A ditambah vektor B. Nah, A ditambah B itu di dalam kurung. Jadi dia harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, sama seperti pengerjaan aljabar biasanya. Nah, ini vektornya dalam bentuk vektor basis. Jadi bisa kita tulis untuk mengerjakannya ini dalam bentuk vektor kolom ya. Jadi nanti di sini 2 dikali dengan vektor A. Vektor A-nya itu 1 3 min 2. 1 3 min 2. Ya, ditambah dengan vektor B-nya itu 2 3 1. Ya. Nah, ini kita kerjakan terlebih dahulu nanti. Terus nanti ditambah dengan 3 kali vektor C. Vektor C-nya itu 1 min 1 2 ya. Nah, nanti di sini 2 dikali 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 3 itu 6, min 2 ditambah 1 itu min 1, ditambah 3, ini kita kalikan, jadinya 3 min 3 positif 6. Jadi 3 ini dikalikan 1, 1. Ini perkalian skalar ya. Nah, jadi 2 kali 3 sama nih, jadinya 6, 12 min 2. Seperti itu, ditambah nanti dengan 3 min 3, 6. Jadi kita akan memperoleh hasilnya 6 tambah 3 itu 9, 12 tambah min 3 itu juga 9, min 2 ditambah 6 itu 4 ya, positif 4. Nah, karena dia bentuknya dalam bentuk basis ya, maka ini kita harus ubah dulu. Jadi ini nanti sama dengan 9I ditambah 9J ditambah 4K, karena dia semuanya positif ya, jadi tambah. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 6. Diketahui koordinat titik P min 1,4, Q 3,0, dan R itu sama dengan, titik R itu adalah 4,2. Jika A, vektor A itu dia sama dengan PQ, ya, PQ, dan vektor B itu dia sama dengan QR. Nah, tentukan hasil daripada setengah kali vektor A dikurang B, ya. Jadi, karena diketahui suatu titik, maka nanti untuk mencari suatu vektor dari dua buah titik, itu belakang kurang depan, seperti itu kan. Jadi Q-nya itu sama dengan 3,0, jadi 3,0 dikurang dengan titik P-nya itu min 1,4 ya. Jadi ini saya tulis dalam bentuk vektor baris ya, dalam bentuk baris. Oke, baru kita kurangkan di sini. 3 kurang min 1, min kali min plus, jadi 3 tambah 1 itu 4, 0 dikurang 4 itu min 4 ya. Jadi 0 dikurang 4 itu min 4. Kalau di depannya itu 0, maka kita tinggal hilangkan 0-nya. Sisanya min 4 seperti itu. Nah, ini adalah vektor A-nya. Vektor R-nya lagi. Vektor B-nya berarti titik R. Titik R-nya itu 4,2 dikurang dengan titik Q-nya. Titik Q-nya itu 3,0. Jadi kita peroleh 4 kurang 3 itu 1, 2 kurang 0 itu sama dengan 2 ya. Nah, itu adalah vektor A dan vektor B-nya. Yang ditanya adalah setengah dari vektor A dikurang vektor B. Jadi setengah dari vektor A-nya 4, min 4 dikurang vektor B-nya itu adalah 1,2. Nah, kita kalikan nih. Setengahnya dikali dengan 4 dan min 4 1. Jadi setengah kali 4 itu anggapannya adalah 4 bagi 2. Jadi 2. Min 4 bagi 2 itu min 2. Dikurang 1,2. Nah, kita kurangkan seperti tadi. 2 kurang 1 itu sama dengan 1. Min 2 dikurang 2 itu sama dengan min 4 ya. Jadi jawabannya adalah 1, min 4. Atau kalau pengen kita tulis dalam bentuk vektor kolom itu menjadi 1 min 4 seperti ini. Oke, soal nomor 12. Diketahui vektor A sama dengan 3i dikurang 2j, vektor B min i ditambah 4j, dan vektor P itu 7i dikurang 8j. Jika P itu sama dengan x kali vektor A, dan ditambah dengan y dikali vektor B, maka nilai daripada x kurang a itu berapa? Jadi di sini kita tulis terlebih dahulu P sama dengan xa ditambah yb, ya, dimana P itu 7i dikurang 8j sama dengan x dikali vektor A, yaitu 3i dikurang 2j ditambah y dikali vektor B-nya min i ditambah 4j. Seperti ini. Nah, baru kita kalikan.
Jadi di sini 7i dikurang 8j itu tetap x kali 3i ya. Jadi 3xi seperti itu. X kali min 2j berarti min 2xj ditambah y kali min i. Berarti ini jadinya karena plus kali min ya, di min yi karena dia tidak ada bilangannya di sini, maka langsung seperti ini bentuknya. Plus kali plus itu plus 4 kali y jadi 4yj kayak gitu. Nah, kalau sudah kita kumpulkan yang sama-sama basis i. Jadi sini 7i kurang 8j-nya tetap jadi 3xi dikurang yi. Nah, ini sama-sama i kita kumpulkan. Terus plus, ini saya kurangi aja kalau gini. Nah, plus, saya tulis ini plus supaya gampang aja. Jadi plus, buka kurung, min 2xj ditambah 4yj. Ya, jadi karena plus di sini itu dia bersifat netral. Jadi tidak mengubah nilai atau mengubah tanda yang ada di operasi sebelumnya. Jadi maksud saya itu seperti ini kan min 2xj kan. Kalau saya tulis di sini min, maka nanti di sini akan harus berubah jadi plus. Kenapa? Karena min kali plus itu min, ya. Terus kalau di sini plus ya, maka dan di sini min, maka ini akan menjadi negatif kan tandanya berubah. Nah, itu takutnya kalau kalian ada kesalahan dalam mengubah tandanya atau lupa mengubah tandanya. Maka cari amannya kalian tulis saja plus di sini ya kalau ingin mengumpulkan seperti ini dalam suatu kurung ya. Tapi tanda yang sebelumnya itu tidak berubah karena di sini positif ya. Di sini min, ini plus. Oke. Nah, kalau sudah kita keluarkan i-nya. Yang di sini kita keluarkan i-nya. Jadi nanti di sini sisanya 3x dikurang y, i seperti itu. Ya, karena i kalau kita kalikan satu-satu ke dalam lagi berubah menjadi yang sebelumnya seperti ini. Ditambah min 2x ditambah 4yj seperti itu. Nah, kenapa harus diubah bentuknya seperti ini? Supaya nilainya sama dengan yang di ruas sebelah kiri. Nah, artinya apa? Ikan nih i nih, ya, i. Sedangkan di sini juga ada i. Maka yang 3x tambah y itu akan nilainya sama dengan 7. Karena dia sama-sama letaknya di depan i, seperti itu. Oke, paham ya? Jadi nanti nilainya itu sama dengan 7. Jadi nanti di sini kita peroleh nilainya 3x kurang y itu sama dengan 7. Seperti itu. Ya. Lalu yang di sini min 2x tambah 4y itu sama dengan min 8. Ya, karena di depan j. Kayak gitu. Nah, kalau sudah, maka kita sederhanakan. Cari nilai x dan y dengan cara menggunakan eliminasi dan substitusi. Oke, kita eliminasikan. Karena tidak ada koefisien yang sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Yang ingin kita hilangkan itu adalah yang y. Ya, jadi min 1 dan ini positif 4. Berarti yang di atas ini kita kalikan dengan 4, yang di bawah kalikan dengan 1. Sehingga semuanya yang di sini itu kita kali 4. Jadi 3 kali 4 itu 12x, min y dikali 4 itu min 4y, sama dengan 7 kali 4 itu 28. Yang di bawahnya kan dia dikali 1, dia nilainya sama dengan tetap ya. Nilainya tetap. Jadi min 2x tambah 4y sama dengan min 8. Terus kita tambah di sini. Karena di sini yang ingin dihilangkan tandanya itu satu positif, satu negatif. Tandanya itu berbeda. Maka kita tambah. Kalau dia positif-positif atau negatif-negatif, tandanya sama, maka di sini kita kurangkan. Jadi nanti kita tambah nih 12 tambah min 2, yaitu sama dengan 10x. Ya, ini nilainya habis. 0. 28 ditambah min 8 itu sama dengan 20. Jadi x-nya sama dengan 20 per 10. X-nya sama dengan X-nya sama dengan 2. Lalu kita cari nilai y-nya. Nah, nilai y-nya kita bisa ambil yang paling gampang. Yang kita ambil yang 3x kurang y sama dengan 7 aja. Jadi 3x kurang 7 sama dengan positif y. Ini negatif kan ya, pindah jadi positif. Nah, kan kita mencari positif y emang, maka langsung udah gampang seperti itu. Jadi kita ganti x-nya dengan 2. Dan nanti di sini 3 kali 2 kurang 7 sama dengan y. 3 kali 2 itu 6, dikurang 7 sama dengan y. 6 kurang 7 itu min 1 sama dengan y. Jadi y-nya sama dengan min 1. Nah, kalau sudah, kembali ke pokok pertanyaannya, yaitu x kurang y. Jadi nilai daripada x kurang y itu sama dengan 2 kurang negatif 1 ya. Jadi min kali min itu positif. Jadi 2 ditambah 1 itu 3. Jadi nilainya sama dengan 3. Oke, kita bahas soal nomor 15. Diketahui vektor OP 5x2 dan vektor OQ itu 7 min x 3. Panjang vektor PQ itu sama dengan 3 dan x itu nilainya lebih dari 0 ya.
maka nilai X-nya itu berapa. Jadi perhatikan di sini, kita akan mencari vektor PQ dulu. Jadi vektor PQ itu sama dengan OQ ya, dikurang dengan OP. Jadi nanti OQ-nya itu nilainya sama dengan 7 min X3 dikurang OP-nya itu 5X2. Nah, kita kurangkan sehingga 7 kurang 5 itu sama dengan 2, min X kurang X itu min 2X, 3 kurang 2 itu sama dengan 1. Nah, itu adalah vektor PQ. Nah, karena diketahui pada soal adalah panjang dari vektor PQ, ya, itu kan kalau kata panjang, itu artinya akar, kayak gitu kan ya. Akar dari setiap komponen yang ada di vektor itu kita kuadratkan, terus kita jumlahkan. Jadi nanti di sini 2 kuadrat ditambah min 2x kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, panjang PQ itu sama dengan 3 katanya. Nanti di sini akar, ya, 2 pangkat 2 itu 4, ditambah min 2 pangkat 2 itu positif 4, terus X-nya kita pangkatkan 2. Jadi cara memangkatkannya itu dia satu-satu. Angka sama angka, variabel dengan variabel dipangkatkan satu-satu pokoknya. Ditambah 1 pangkat 2 itu sama dengan 1. Nah, supaya gampang, setiap ruasnya dikuadratkan. Karena akar itu, ya, akar itu kalau kita kuadratkan nilainya sama dengan nilai di bawah akar itu. Jadi saling menghilangkan karena akar itu muatan itu sama dengan 2. Jadi seperti itu. Jadi nanti di sini 3 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 1 itu 5 ya. Jadi 5 tambah 4x pangkat 2 seperti itu. Nah, 9 kurang 5 sama dengan 4x pangkat 2, ya kan? 9 kurang 5 itu 4. Jadi seperti ini. Nah, lanjut. Di sini 4 yang ini kita pindah ruaskan. Jadinya 4 yang ini, ya, 4 yang ini itu dibagi dengan 4 yang di depan x kuadrat ini. Sama dengan x kuadrat. 4 bagi 4 itu sama dengan 1 x kuadrat. Nah, untuk mencari nilai daripada x kuadrat, ya, karena dia pangkat ini pindahnya jadi akar nanti. Akar 1 sama dengan x kuadrat. Ingat, suatu bilangan berpangkat 2, ya, ini ilustrasi nih. 5 pangkat 2 itu sama dengan 25, ya kan? Terus min 5 pangkat 2 itu juga sama dengan 25. Jadi akar 25 itu memiliki nilai plus minus 5. Bisa positif 5, bisa negatif 5. Sama halnya dengan ini, maka nilai X itu sama dengan positif 1 atau negatif 1, ya, untuk nilai X-nya. Namun karena ada syarat, ya, syaratnya tadi X-nya lebih dari 0, maka X lebih dari 0 itu yang positif yang diambil. Jadi X-nya itu sama dengan positif 1. Jadi ini jawabannya. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 25. Diketahui titik A 1,-1,2, B 4,5,2, dan C 1,0,4. Titik D itu terletak pada AB, sehingga AD itu berbanding dengan DB sama dengan 2:1. Tentukan panjang CD. Jadi ilustrasinya tuh seperti ini ya. Jadi ada suatu titik A-nya itu sama dengan 1, min 1, 2, dan titik B-nya itu sama dengan 4, 5, 2. Nah, terus ada titik D. Titik D itu terletak pada AB, maka di antara A dan B ini. Jadi D ini itu sama dengan X, Y, Z. Kita tidak tahu berapa, ya. Maka itu kita akan cari. Nah, untuk mencarinya, di situ ada perbandingannya. AD itu sama dengan 2, DB itu sama dengan 1. Untuk mencari nilai X, Y, Z pada titik D, itu jadi XD, YD, ZD itu sama dengan, ya, ini kali silang, ya. Kalau dia perbandingan 2 ini ada di dekat A, maka nanti 2 ini dikalikan dengan titik B. Dan 1 ini yang letaknya dekat dengan B akan dikalikan dengan yang A. Jadi nanti di sini 2 dikali 4,5,2 ditambah dengan 1, ya, dikali dengan 1,-1,2. Nah, baru nanti dibagi dengan penjumlahan perbandingannya itu 2 ditambah 1, ya. Nah, sekarang kita kalikan di sini dapatnya 8, 10, 2 ditambah, karena dikali 1 ini tetap berarti. Per 2 tambah 1 itu 3. Nah, terus kita jumlahkan sesuai dengan posisinya. Jadi 8 ini ditambahkan dengan 1. Jadi 8 tambah 1 itu 9, 10 ditambah min 1 itu juga 9, 2 ditambah 2 itu sama dengan 4, ya.
Oke, maaf, di sini 2 kali 2 itu sama dengan 4. Keliru. Jadi 4 ditambah 2 itu 6. Ya, terus dibagi dengan 3. Sehingga nanti kita peroleh titik X, Y, D-nya itu sama dengan 3, 3, 2. Karena 9 bagi 3 itu 3, 9 bagi 3 itu 3, 6 bagi 3 itu 2. Ini adalah titik D-nya. Ya, kalau sudah, kita cari panjang CD. Oke, nah cari suatu panjang dari 2 buah titik. Ya, CD. Panjangnya itu tetap ditulis seperti ini. CD itu akar. Ya, XD kurang XC kuadrat ditambah YD kurang YC kuadrat ditambah ZD kurang ZC kuadrat. Jadi diselisihkan, dikurang dulu, baru nanti dikuadratkan. Nah, ini boleh nih terbalik sebenarnya. Karena dia kan pangkat 2 nih, tidak mempengaruhi nilai. Karena kan saya bilang tadi 5 kuadrat itu sama dengan min 5 kuadrat. Nilainya itu sama dengan sama-sama, nilainya sama dengan 25, kayak gitu kan ya. Kalau dibalik, tidak masalah. Contoh nih, 5 kurang 2, itu kan 3. Kalau 2 kurang 5, itu kan min 3, jadi sama aja. Kalau dikuadratkan pun, nilainya pun tidak ada berubah. Nah, ini boleh terbalik sebenarnya. Jadi tidak mesti harus belakang kurang depan, seperti itu. XD-nya di situ 3, kurang XC-nya itu sama dengan 1. Pangkat 2 ditambah YD-nya itu sama dengan 3, dikurang YC-nya itu 0. Ditambah ZD-nya itu sama dengan 2, ZC-nya itu sama dengan 4. Nah, kita selesaikan. 3 kurang 1 itu 2, 2 pangkat 2 itu 4. Ditambah 3 kurang 0 itu 3, dipangkatkan 2, 9. Ditambah 2 kurang 4 itu min 2. Min 2 dikuadratkan positif 4. Jadi di sini nilainya sama dengan 4 tambah 4, 8, tambah 9, 17. Jadi akar 17. Itu adalah panjang CD.